Vivo baru saja meluncurkan atau tepatnya mengumumkan smartphone konsep masa depannya ya yang paling baru yaitu Vivo Apex 2020. Dan kami yakin ada beberapa fitur diantaranya yang akan segera atau paling tidak di masa depan akan dicontek oleh bahkan brand selain Vivo. Ya, kita kali ini bukan mau bahas S1 Pro, bukan mau bahas Vivo S1 Pro, tapi video ini dibuat dengan Vivo S1 Pro tentunya. Kita lagi ngetes kalau dipakai buat pakai sistem setup 2 kamera seperti apa. Oke, kita lanjut bahas yang Apex ya. Ya, Vivo Apex. Jangan nanya kapan itu akan dijual karena Vivo Apex ini adalah smartphone konsep. Ya, jadi di sini Vivo memperlihatkan bahwa teknologi kami itu udah nyampe ke sini gitu, kurang lebih seperti itu gitu ya. Apex 2018 misalnya itu adalah bezel-less design ya, lalu ada pop-up selfie kamera di situ, ada half screen in display fingerprint gitu ya. Ada macam-macam di situ yang baru-baru banget yang bikin kita terkaget-kaget, terutama pop-up kameranya. Lalu Apex 2019 ada desain super unibody bezel lebih tipis lagi di situnya. Lalu itu adalah smartphone 5G yang pertama kali dengan modem X50 ya, full display fingerprint scanning gitu ya. Itu adanya di Apex 2019 yang kita udah pernah bikin juga ya pembahasannya sebelumnya. Nah sekarang ini ada Apex 2020. Oke, ada apa aja di Apex 2020 ini ya? Desain super unibody. Ini desain tanpa lubang sama sekali. Jadi benar-benar full ketutup semuanya. Ini udah kita lihat di 2019. Ini dilanjutkan lagi oleh Vivo ya. Lalu sekarang di displaynya ya, itu melengkung ke bawah. 120 derajat full view edgeless display dengan layar 6,45 inci, 98% screen to body ratio. Kemudian ada pressure sensing power button. Ya, jadi tombol powernya dan tombol volumenya itu pindah sekarang ke lengkungan layar. Pakainya pressure sensing, bukan pakai tombol. Jadi ya smartphone-nya benar-benar mulus bersih ya di situ. Lalu ada third generation screen soundcasting technology. Nah, ini menggunakan dua high performance audio amplifier dan 2 exciters untuk menggetarkan layar untuk jadi loudspeaker di situ ya. Dan ada efek bassnya juga seharusnya di sini ya, yang bikin jadi luar biasa nih harusnya. Walaupun nggak ada lubangnya, ingat ya, Apex 2020 nggak ada lubangnya. Jadi konsep yang sangat menarik sekali. Untuk kamera, yang paling menarik adalah ada 16 megapiksel in-display kamera. Ya, akhirnya Vivo memperkenalkan bahwa smartphone tuh bisa pakai in-display kamera. Jadi kameranya di dalam layar, ya di balik layar ya, tepatnya ya. Ini menggunakan konsep yang sama dengan in-display fingerprint yang optical, tapi ini dipakai buat kamera untuk foto di situ ya. Jadi ini mungkin bukan pertama kali kalian dengar, tapi ini memang pertama kali tampil di smartphone konsepnya Vivo. Untuk bisa melakukan ini, Vivo menyatakan bahwa mereka berhasil meningkatkan transmisi cahaya. Jadi masuknya cahaya tembus melalui display yang di atas kameranya itu ya, itu bisa sampai 6 kali lipat dibandingkan bagian lain dari layar. Jadi di atas kamera itu benar-benar bisa menerima cahaya masuk ke dalam untuk foto. Lalu Vivo juga menggunakan 4-in-1 Super Pixel Photo Sensitive Chip. Ini memastikan bahwa hasil fotonya tetap jernih. Apakah ini akan segera banyak dipakai? Wah, mungkin, bisa jadi. Nah, tapi yang jelas yang berikutnya ini akan harusnya mulai banyak yang berpikir untuk menggunakannya. Ada 16 megapiksel, 5 kali sampai 7,5 kali continuous optical zoom. Ya, kalau biasanya kita dengar ada zoom, biasanya itu bukan benar-benar zoom. Jadi itu memang ada sebuah kamera tele dan ada kamera wide, di mana di situ perpindahan dari wide ke telenya itu diinterpolasi atau dibantu dengan software juga. Kali ini Vivo menghadirkan benar-benar optical zoom. Jadi ada bagian lensa yang bergerak untuk menggeser jarak fokal lensa. Itu jelas ada di situ. Ada 4 grup lens combination di situ. Ada 2 grup lensa yang fix tidak bergerak dan ada 2 grup yang dinamis bergerak maju mundur.
untuk menciptakan focal length yang berbeda, yang bikin dia jadinya zoom optical beneran di sini. Nah, ini dijanjikan oleh Vivo bisa menghasilkan perbesaran zoom yang continuous gitu ya, dan fokusnya juga tetap real time. Struktur yang dipakai adalah struktur periskop tentunya, karena ya nggak mungkin ya lensa sepanjang itu bisa pakai struktur yang normal, harus struktur periskop. Ini kelihatan banget dari bentuk dan posisi kamera di Vivo Apex 2020 ini. Uniknya dengan menggunakan struktur ini, ketebalannya hanya 6,2 mm. Jadi berhasil dipangkas juga oleh Vivo. Ini sangat menarik kalau diimplementasi ke smartphone yang bisa dijual ke pasaran. Vivo juga menggunakan algoritma multi-frame. Jadi ya kalau jepret langsung multi-frame yang banyak gitu ya. Jadi pemandangan foto-foto itu akan dapat ditangkap dengan jernih banget. Nah, lalu masih di kamera juga, Vivo juga sekarang menyediakan 48 megapiksel kecil 48. Bukan itu masalahnya. Ini adalah 48 megapiksel gimbal stabilizing main camera. Jadi yang dijanjikan oleh Vivo, stabilizernya akan benar-benar bisa menggantikan gimbal. Ini yang kita belum pernah nemu sebetulnya ya, yang benar-benar bisa menggantikan gimbal. Katanya optical image stabilizer-nya sekarang udah didesain sedemikian rupa, jadi sudut stabilisasinya itu 200% lebih baik, lebih luas daripada OIS yang biasa. Jadi si lensa bergeraknya 200% lebih fleksibel. Itu membuat video itu bisa jadi stabil banget. Nah, ini katanya terinspirasi dari mata bunglon katanya ya. Iya sih, matanya bunglon kan begitu ya. Oke lah, itulah kurang lebih. Dan tentunya OIS ini juga membantu menghasilkan foto low light yang lebih baik. Nah, masih di kamera lagi, Vivo sekarang bilang bahwa mereka sudah punya Instant Photo Bomb Removal. Instant Photo Bomb Removal, ini menarik sih ya. Teknologi software ini sebetulnya, ini untuk menghilangkan gangguan-gangguan, pengganggu background saat foto. Misalnya ada orang lewat. Nah, ada orang lewat. Nah, kalau ada orang lewat di belakang gitu ya, dia bisa menggunakan real-time image segmentation dan melakukan background repair. Jadi di belakangnya orang yang lewatnya dihilangkan. Ya, sebuah algoritma yang menarik sekali. Dan kayaknya harusnya ini yang harusnya gampang diimplementasi ke smartphone berikutnya ya. Kemudian ada lagi yang namanya voice tracking autofocus. Ya, kalau yang namanya audio bisa kenal mana depan, mana belakang, ya kapan kita ada di depan, kapan di belakang, itu sudah biasa, itu udah umum gitu ya. Tapi bagaimana kalau ini ngeloknya ke autofocus? Ini menarik. Menggunakan 3 mikrofon, 2 untuk merekam suara dan 1 untuk tracking autofocus. Vivo menjanjikan bahwa dia bahkan bisa menyesuaikan mikrofonnya dengan jarak fokus. Ini saya harus coba banget nih ya. Ini menggunakan directional recording technology berdasarkan intelligent image tracking di sini ya. Jadi intensitas suara itu betul-betul dipilih dari bisa diambil dari bagian-bagian yang bagian gambar yang kita pilih aja. Jadi misalnya lagi bikin video kita pilih yang ini nih, gitu yang bunyi. Itu bisa tuh dipilih yang itu yang kedengeran suaranya. Lucu juga ya kalau tempat yang ramai ya harusnya ya. Oke, cukup dengan kamera. Bagaimana mengenai charging? Ya, charging kayaknya Vivo langsung milih untuk ke wireless charging. Ya, karena kan nggak ada lubang ya. Di sini Vivo Wireless Super Flash Charge 60 Watt. Ini wireless charging 60 Watt. Ya. Jadi ilustrasinya adalah kalau misalnya device yang menggunakan 2000 mAh, ini hanya cukup di-charge dengan 20 menit aja. Wireless, ya, wireless, tidak pakai kabel, ya. Jadi dia menggunakan dual channel wireless charging. Memang spesifikasi baterai dari Apex 2020 ini belum kita ketahui, tapi kita berandai-andai. Seandainya dual channel ini single channelnya bisa secepat itu, lalu dipakai untuk ngecharge 2 baterai, jadi 2 baterai dipasang di situ jadi 4000 mAh ya. Ya, tapi kita masih berandai-andai di situ. Nah, spesifikasinya secara sederhana kurang lebih ya seperti ini. Prosesornya adalah Snapdragon 865 plus modem yang 5G tentunya. Snapdragon 865 nggak punya modem lain selain modem 5G plus 4G-nya ya. Nggak ada opsi untuk 4G, jadi pasti 5G. Storage yang ditampilkan adalah yang 12 GB, RAM 12 GB dengan storage 256 GB, OS-nya Android 10. Bobotnya ini menarik.
Vivo menjanjikan bahwa bobotnya hanya 169 gram. Biasanya smartphone yang multi feature seperti ini, sudah kameranya bertumpuk-tumpuk macam-macam kayak ini, itu beratnya udah deket sama 200 gram. Atau bahkan lewat. Yang ini 169 gram. Dimensinya 157,25 kali 66,2 kali 8,8 mm. Sementara untuk pilihan warnanya, lucu ya, konsep ada pilihan warna. Ada hitam dan ada warna putih. Jadi, secara keseluruhan kami sangat tertarik sekali dengan apa yang ditawarkan oleh Vivo dalam smartphone konsepnya. Ada banyak hal baru yang kita temui, charging wireless sekencang itu, kamera ada di balik screen, kemudian ada optical zoom beneran gitu ya. Dan ada banyak fitur-fitur lain yang dimasukkan Vivo ke dalam Apex 2020 ini yang seharusnya ini nanti akan calon-calon diimplementasi ke smartphone-smartphone di masa depan, terutama smartphone Vivo harusnya. Nah, yang menarik, dulu Vivo sempat bawain Apex sebelumnya ke Indonesia. Nah, yang kali ini saya jauh lebih tertarik lagi karena terutama zoomnya nih, pengen banget nyobain. Harapannya nih, kalau nih sekali-kali Vivo nonton ini video ya, tolong dong Apex 2020-nya dibawain icip-icip ke Indonesia. Karena ini kan bendanya sebetulnya hidup ya. Bendanya bener-bener bisa dicobain ya. Bawa ke Indonesia ya, biar kita bisa nyobain. Gimana? Setuju nggak? Nanti kita bikin lagi videonya tentunya tentang Apex 2020 pada saat hands-on. Kalau dibawa ke Indonesia. Oke, sekian dulu. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.